sebutannya sangga ya. Ya, pemimpin sangga dan wakil pimpinan sangga jumlahnya 5 sampai 10 orang. Ya. Kemudian pendega itu satu pemimpin reka ya, reka namanya kalau pendega, kemudian wakil pemimpin reka. Jumlahnya 5 sampai 10 orang juga satu pendega. Oke, ini untuk organisasi. Jadi organisasi Satuan Pramuka. Nah, jadi dalam satu gugus depan itu ada organisasi, ada beberapa ya, ada beberapa. Silakan kalau seperti di SD ini seharusnya ada 2 ya, siaga dan penggalang. Nah, siaga dan penggalang di sini, nah oleh sebab itu sebenarnya tidak berharap kalau memang peserta yang ikut KMD ini cukup banyak, seharusnya dibagi ada penggalangnya. Karena nanti mungkin di kelas 5, kelas 6 kemungkinan itu sudah penggalang. Ya, penggalang baru nanti masuk penggalang ramu, tapi nanti paling tidak persiapan untuk masuk ke penggalangnya. Nah, ini saya kira Nah, ini untuk organisasi ya. Nah, ini untuk pengorganisasian Satuan Pramuka. Nah, strukturnya kemana? Strukturnya ke atasnya adalah langsung ke kuartir ranting. Jadi semua kegiatan-kegiatan di gugus depan itu menyatu dalam kuartir ranting. Nah, seandainya ya kakak mau melaksanakan kemah gabungan. Nah, kemah gabungan berarti kakak harus melibatkan kuartir ranting di sini. Nah, ini pentingnya, jadi pentingnya dalam satu kegiatan kita sering melaksanakan kemah gabungan. Nah, setidaknya lapor dengan kuartir ranting. Nah, sehingga nanti dalam pembentukan panitianya mungkin di situ ada keterlibatan kuartir ranting. Karena bagaimanapun semua kegiatan-kegiatan, apalagi rata-rata yang kegiatan gabungan itu biasanya kemah. Nah, biasanya kemah, tapi itu kan Pak ada risikonya. Jadi langkah kita benar-benar administrasinya tepat, benar-benar administrasinya bagus. Jadi jangan kita sepelekan masalah administrasi ini. Nah, ini saya kira tata pengorganisasian Satuan Pramuka. Ada yang nanya kan? Ada yang bertanya? Silakan kakak-kakak sekalian. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung kita selipkan di tengah-tengah sesi ini. Karena kalau misalnya nunggu materi selesai, kemungkinan nanti ada yang pertanyaannya lupa dan sebagainya. Silakan kakak-kakak, ada yang mau bertanya sampai di materi pengorganisasian Satuan Pramuka ini? Karena pada dasarnya kakak-kakak di sini nanti akan jadi calon-calon pembina yang akan membina di gugus depan masing-masing. Silakan dieksplor aja, mumpung materinya di sini gratis. Kayaknya nggak ada yang bertanya. Ya, kita lanjut Kak. Kalau kita lanjutkan materinya digabung. Oke, silakan. Ini kan tadi ada dapat materi bahwa Silakan Kak. Suaranya Kak dibuka Kak. Audionya dibuka Kak. Setiap anggota siaga ada juga yang 5 sampai 10. Sedangkan yang Kak Patuh sampaikan ini kan semuanya sama 5 sampai 10 orang gitu Kak. Iya. Maksudnya Kak? Kak Yudi, bisa minta tolong diulang pertanyaannya? Ya maaf Kak, ada panggilan tadi. Oh iya. Ini masalah ini Kak, jumlah anggota pramuka itu Kak. Ya. Tadi
ada materi di siaga ada 6 sampai 8 orang gitu. Terus itu ada di penggalang ada yang 5 sampai 10 gitu. Nah, jadi setiap gugus depan itu beda-beda, Kak. Anggotanya dalam setiap barong misalnya. Jadi tapi kan di sini Kakak sampaikan ini semua sama, Kak. 5 sampai 10 orang gitu, Kak. Iya, gini Kak, ini memang yang logikanya Kak. Jadi istilahnya nanti kita melihat jumlahnya. Jumlah yang ada itu ada berapa, sehingga nanti pembagiannya maksimal itu 10 Kak. Jadi tadi benar kata Mina juga 6 sampai 8, tapi maksimalnya di sini adalah 10. 10 itu maksimal. Tapi nah ini adalah kegiatan-kegiatan di gudeg. Biasanya memang membludak Kak, sehingga kita kebingungan. Nah, itulah nanti maka dibuatlah 10. Tapi kalau kegiatan-kegiatan nasional Kak, maka sesuai dengan yang disampaikan oleh pelatih-pelatih yang lain. Biasanya tidak pernah sampai 10, paling enggak 8 orang, biasanya begitu. Biasanya diambil maksimal jadi 8, bukan 10 Kak. Tapi kalau untuk kegiatan hariannya di lapangannya bisa aja sampai 10 Kak. Kadang-kadang pembina kita kurang, jadi jadikan aja tanggung misalnya Kak, ada satu ini kalau kita buat 8 semua mungkin ada yang tanggung, jadi dimaksimalkan 10 itu maksudnya. Ya, silakan Kak. Masih ada lagi? Masih, Kak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut Kak. Kita langsung ke administrasi. Ya, kalau kita bicara masalah administrasi Kak, ini banyak sekali. Tapi ini kita tinggal klik aja ya di Google ada. Jadi di sini ada administrasi yang memang harus dilaksanakan oleh kita gerakan pramuka. Jadi setelah struktur memang dasarnya juga ada Kak. Jadi dasarnya ada keputusan Kuarnas nomor 162A tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi kuartir. Nah, di sini akan terlihat semua dan ini disebut sismantir Kak. Nah, ini sudah kami serahkan ke kuartir ranting. Jadi nanti kuartir ranting bisa nanti menindaklanjuti kalau memang, tapi itu adalah sistem administrasi kuartir. Nah, kalau sistem administrasi gugus depan, nah ini sama aja Kak, tinggal kita pilih-pilih aja. Istilahnya kalau secara administrasi, surat edaran, semua itu sama saja Kak bunyinya. Tinggal bagaimana kita ngisi. Jadi ini ada surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat izin, surat perjalanan dinas, surat kuasa. Ini adalah secara keseluruhannya ada 21 surat-surat yang menjadi tugas kita. Tapi tidak semuanya kita laksanakan di gugus depan. Cuma ada beberapa saja mungkin yang bisa. Nah, tapi inilah jenis-jenis surat yang ada dalam kegiatan administrasi pramukaan. Oke, Kak, kita lanjut. Nah, ini yang sangat penting, Kak. Nah, penulisan kode surat. Nah, biasanya kita macam-macam di sana. Nah, sekarang kita ada aturannya, Kak. Jadi di sini dalam penulisan kode surat itu seperti ini, Kak. Jadi pada surat keluar masuk ditulis sebagai berikut, Kak. Itu ada titik-titik di depannya. Di depan ini adalah nomor urutnya. Jadi yang ada titik-titik itu adalah nomor urutnya. Kemudian ada kode 15, Kak. 15 itu adalah kode kuartir daerah. Kuartir daerah kita adalah Kalteng. Kalteng kodenya adalah 15. Nah, kemudian ada angka 7, ya. Angka 7 ini adalah kode Warcap Seruyan. Jadi kalau Kakak menulis surat itu dari situ sudah ketahuan Kakak itu dari mana. Tapi hanya sampai pada kabupatennya. Nah, kemudian di sananya lagi ada lagi titik-titik lagi. Nah, ini adalah kode kuartir ranting. Ya. Nah, untuk Seruyan Hilir Timur itu kebetulan kode kuartir rantingnya adalah 06. Nah, berarti 06. Nah, kemudian kode gugus depan. Gugus depan itu kan ada 2 nomornya. Maka kita ambil yang 1 saja. Yang depannya. Jadi nggak usah yang keduanya, cukup 1. Jadi 01. Nah, lalu ada lagi garis mendatar. Itu A. Nah, itu adalah kode urusan, Kak. Jadi kode urusan juga sudah kami sampaikan dengan kuartir ranting. A itu adalah untuk pimpinan, kemudian B dan sebagainya. Nah, jadi itu nanti urusannya masalah apa, maka ada di kode ini. Nah, jadi inilah
contoh penulisan nomor surat, nomor dan kode surat. Jadi begini cara penulisan kita, sehingga dari sini kita tahu dengan melihat 1507, maka seluruh Indonesia tahu itu, karena 15 itu adalah kode kuarter daerah Kalteng, sedangkan 7 adalah Kabupaten Seruyan. Nah, kemudian kelihatan lagi dari nomor urut kuartirnya, karena kuartirnya itu 1, 2, 3, 4. Kebetulan SHT itu adalah Kecamatan Pemekaran, maka dia berada di urutan 6. Kemudian Seruyan Raya 7, ya. Danau Seluluk 8. Kemudian Batu Ampar 9, Seling Tambun 10. Jadi itu kode-kode nantinya dalam penulisan surat. Nah, untuk kode urusan itu nanti coba nanti kita lihat nanti, bisa nanti mungkin kita perbanyak. Nah, jadi ini mungkin untuk kode-kode penulisan surat. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Belum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini adalah administrasi gugus depan, ya. Jadi dalam pelaksanaan di lapangannya bahwa gugus depan itu ada buku-buku yang menyangkut administrasinya. Yang pertama adalah buku perencanaan kegiatan latihan mingguan. Kemudian ada buku absen, kemudian buku induk, ya. Kemudian buku kas keuangan, kemudian buku inventaris, buku agenda, ekspedisi, buku catatan rapat, dan buku log atau catatan peristiwa penting, dan terakhir adalah buku tamu. Nah, jadi di sini ada 3, 6, 9, 10 ya, 10 buku yang mungkin dimiliki oleh gugus depan. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya buku perencanaan. Nah, ini buku perencanaan ini sama seperti biodata ya. Jadi di dalam buku nanti semua anggota pramuka masuk di sini. Nah, nama lengkapnya ada, tanggal masuk diterima, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua, sampai pada golongan darah, asal sekolah, bakat, hobinya apa, hal yang perlu diperhatikan, nah, kebiasaan, kesehatan, bahasa yang dikuasai. Nah, terakhir kali ikut latihannya kapan? Nah, jadi inilah buku induk anggota pramuka di gugus depan. Nah, sehingga nanti kita sudah tahu kenapa kita di sini ada hobinya. Dari situlah kita menelusuri karakter anak nantinya, karakter peserta didik kita, nah, kebiasaannya, kesehatannya, supaya nanti kita tahu persis semua anggota pramuka yang ada di tempat kita. Nah, ini adalah buku induknya. Jadi ini dibuat, kemudian di sampingnya ada pas fotonya. Ya, nah kemudian dia anak keberapa? Nah, jumlah saudaranya ada berapa, putranya ada berapa, putrinya ada berapa. Nah, ini adalah buku induknya. Ya. Nah, kemudian ini perencanaan latihan mingguan. Nah, di sini ada nomor ya. Kalau kita melihat pom-pomnya, nomor ya, waktunya kapan, kemudian kegiatannya apa, sasarannya apa, pencapaiannya. Nah, ini kita lihat di sini kurikulumnya. Ini SKU dan SKK. Nah, jadi apa yang mau pada minggu itu apa yang mau disampaikan. Nah, kemudian alatnya apa? Alat yang digunakan. Kemudian pembinanya siapa? Kemudian ice breaking-nya apa? Keterangan. Nah, ini adalah perencanaan latihan mingguan. Ya, karena memang kita tidak mungkin pagi, karena pagi memang kita dalam suasana belajar. Nah, kemudian catatan latihan mingguannya. Ini sama seperti tadi. Catatan latihannya tadi rencananya. Nah, ini sekarang nomornya, waktunya, kegiatan, sasaran, pencapaian, alat yang digunakan, pembinanya, nah kemudian ice breaking-nya atau permainannya atau hiburannya ya. Nah, ini daftar hadirnya.
Nah, jadi daftar hadir anggota gerakan pramuka gugus depan, nah, golongannya ada di sini. Golongan apa dia? Nah, kalau golongan siaga, hari tanggalnya apa, namanya siapa, kelasnya apa, SKU, SKK-nya. Nah, ini untuk daftar hadirnya. Nah, kemudian buku kas. Nah, karena memang adik-adik atau Anda memang mungkin kita sudah ada, mungkin biasanya buku kasnya mungkin ada tabungan. Nah, tabungan pramuka, nah mungkin di situ ada, jadi nanti ada debit kreditnya, ada kasnya berapa, ada sisa uang berapa, gunakan untuk apa, ada di sini. Nah, ini nomornya, tanggalnya, nomor kodenya, buktinya ada. Nah, uraiannya, uraian penggunaannya atau uraian di perolehannya. Nah, lalu debit, kredit ya. Kalau debit berarti masuk, kalau kredit berarti keluar. Saldonya ada berapa? Nah, ini saya kira bukan masalah untuk kakak-kakak. Nah, kemudian buku inventaris ya, buku inventaris barang. Nanti kita mungkin sudah ada inventaris, karena saya lihat kalau nggak salah di SDN 13 itu inventarisnya banyak sekali. Nah, itu ditulis semua itu. Nah, itu nama barangnya apa, mereknya apa, nah, kode barangnya, nah, jumlahnya berapa, nah, harga awal, maksudnya harga pada saat dibeli itu harga berapa. Nah, lalu nanti kelihatan kondisi sekarang. Kondisi sekarang otomatis yang tadi harga itu nanti akan ada pengurangan, biasanya setiap tahun ada pengurangan. Jadi ini adalah buku inventarisnya. Nah, kemudian buku agenda dan ekspedisi. Nah, kalau untuk buku agenda, saya kira tidak masalah, karena memang ada buku yang mau sudah dijual orang, buku agenda maupun ekspedisi. Nah, kalau ekspedisi ini bunyi seperti ini. Kalau agenda saya tidak tampilkan di sini. Nah, nomor surat, ya, nomor suratnya, tanggal, perihalnya apa, nah tujuannya kemana. Nah, kemudian paraf yang menerima surat. Sehingga nanti kalau terjadi masalah, nah, kita bisa lihat nanti di ekspedisinya. Sana mungkin dikatakan, oh kami tidak menerima surat, maka ada undangan, tidak ada Kak. Maka akan bisa lihat di ekspedisinya. Oh, ternyata memang surat itu sudah terkirim, cuma yang menerimanya mungkin yang tidak menerima mungkin tidak menyampaikan kepada tujuan, sehingga inilah terjadi. Makanya perlunya ekspedisi di sini supaya nanti tidak terjadi snat atau tidak terlaksana. Nah, kemudian buku catatan rapat, notulen. Jadi kalau setiap kita merencanakan sesuatu, maka perlu dilakukan rapat dulu. Nah, rapat itu ada notulennya. Nah, jadi notulen itu meliputi materi rapatnya apa, hari tanggalnya, kemudian hasil rapatnya gimana, nah, dilaksanakan apa tidak. Nah, kemudian ada daftar hadirnya. Nah, sehingga nanti semua kegiatan itu teradministrasi dengan baik. Ya. Nah, kemudian ada buku log ya, buku log atau peristiwa atau catatan penting. Ada peristiwa catatan penting bisa dicatat di sini. Nah, keterangan. Nah, syukur kalau memang bisa dilampiri dengan dokumentasinya, sehingga nanti bahwa peristiwa ini ada dokumentasi yang benar ya, untuk menguatkan ini. Nah, kemudian buku tamu. Nah, biasanya di gugus depan mungkin ada tamu-tamu yang datang. Nah, ini mungkin kita masukkan di sini di buku tamu, siapa namanya, nah, harinya tanggal berapa, waktunya kapan, nah, waktunya dia minta berapa. Misalnya contohnya dia mau ketemu kepala sekolah atau majelis pembimbing, dia mau ketemu, karena biasanya mungkin padat jadwalnya, jadi waktunya berapa. Misalnya dia minta setengah jam, ya berarti setengah jam. Nah, namanya siapa. Kalau ini biasanya buku tamu yang seperti ini, biasanya kalau kita menghadap pejabat ya, kalau kita menghadap pejabat, bupati dan sebagainya, biasanya mereka minta waktu, berapa menit? Sekian, 30 menit, ya, maka bisa 30 menit. Nah, maka dia akan menyampaikan dulu ke pimpinan, bisa nggak waktunya 30 menit? Nah, kalau memang dia sibuk, nggak bisa. Nah, itu nanti akan dipertimbangkan. Nah, ini adalah buku tamu. Tapi kalau untuk buku tamu kita mungkin tidak salah, tidak terlalu masakan. Nah, namanya siapa, kemudian jabatannya asalnya dari mana. Nah, kemudian tujuannya apa. Baru nanti parafnya. Nah, ini saya kira buku-buku yang memang dimiliki oleh gugus depan. Nah, sehingga nanti kami akan mengecek di sini. Nah, ini adalah
buku-buku yang memang menjadi administrasi utama. Ada 10 buku dari. Oke, sampai di sini dulu. Ada lagi yang mau nanya? Dipersilakan kakak-kakak yang mau bertanya masalah administrasi gudeg, karena ini termasuk yang penting, tapi sering lalai kita ini kan ya, melengkapinya. Sebenarnya alangkah lebih bagus lagi kalau misalnya peserta di sini mungkin Kak bisa langsung praktek mungkin. Jadi kalau misalnya ada filenya mungkin bisa kita share ke peserta. Iya Kak, untuk ini nanti kita coba kalau memang bisa kita coba cetak nanti. Silakan Kak, kalau ada pertanyaan. Memang kita sering melalaikan administrasi. Kadang-kadang ada yang memang orang yang benar-benar melaksanakan dengan baik ya, mantap, tapi ternyata begitu kita cek di administrasinya babak belur. Ya, padahal itu yang sangat penting, karena itulah nanti menentukan gugus tergiat ya. Jadi nanti mungkin ketua kuartir ranting mungkin ada satu kegiatan yang sana adalah gugus tergiat. Nah, itu akan kelihatan nanti dari administrasi yang ada. Nah, ini adalah administrasi untuk buku ya. Ya. Silakan Kak, ada yang mau tanya? Gimana Kak Aspan? Mau bertanya? Silakan. Ya, Kak, terima kasih lah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah buku tamu. Buku tamu lah. Nah, ini kan banyak tamu kadang-kadang yang datang ke kita itu. Iya. Nah, tamu yang mana aja yang masuk, yang dicatat itu. Misalnya kan kadang-kadang ada tamu sales, kadang-kadang sales menawarkan pinjaman misalnya lah. Apakah dicatat di buku tamu itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Kak untuk buku tamu. Ini buku tamu ini sebenarnya kalau sales kan itu biasanya di muka tuh ada tulisan Kak, tidak menerima ya pesanan atau apa gitu. Nah, jadi kalau sudah ada tulisan itu berarti kita tidak perlu masukkan, karena kita sudah jelas-jelas menolak gitu. Nah, jadi ini saya kira ini mungkin yang buku tamu di sini yang sangat penting adalah yang memang ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Ini tamu. Misalnya dia supervisi. Nah, tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan gerakan pramuka, mungkin ada dari kuartir ranting datang mau ngecek apa. Nah, pokoknya ada kepentingan yang memang berkaitan dengan tugas-tugas organisasi. Ini saya kira mungkin untuk buku tamu. Makanya di sini supaya nanti maksudnya adalah dengan adanya administrasi ini sehingga tidak bisa lagi dihindari. Ini sangat penting nggak? Buku tamu kadang-kadang diremehkan. Sebagai contoh saja, kita ambil satu kegiatan kedinasan. Kakak bepergian misalnya keluar daerah. Di sana kakak nginap di satu hotel atau losmen, ya. Padahal tidak. Nah, orang-orang BPK pinter Kak. Dia biasanya langsung tanya ke hotelnya, dan dia juga lihat buku tamunya. Ada enggak tamu atas nama itu? Nah, jadi kadang-kadang orang meremehkan buku tamu ini, padahal itu penting sekali untuk membuktikan bahwa ada tidak dia pernah ke situ. Makanya itu tulis hari tanggalnya, waktunya. Nah, supaya nanti ketahuan itu benar atau tidak. Tapi ini kaitannya dengan biasanya ini tugas-tugas kepala sekolah Kak. Di sini biasa sering terjadi seperti kata Kak Aspan tadi, memang sering terjadi seperti ini. Nah, oleh sebab itu, sekarang itu siapapun yang berperjalanan dinas bukan cuma minta capnya saja, tapi juga harus mengisi buku tamu, Kak. Kalau ada tamu dari provinsi datang, maka dia pasti cari buku tamunya. Karena nanti akan ada pengecekan BPK itu sampai ke buku tamu. Ya, jadi ini saya kira penting sekali Kak, buku tamu yang kadang-kadang sering diremehkan. Ya, terima kasih Kak. Mungkin sampai situ. Ada lagi yang lain? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apa ada pertanyaan lagi terkait dengan administrasi gudeg? Pak Putri.
Ya, silakan Kak Desi. Terima kasih sebelumnya, Kak Putri. Pak Fatur, ini tadi melihat di buku perencanaan latihan dan catatan latihan mingguan, itu elemen di dalamnya sama antara catatan latihan dan perencanaan latihan. Untuk mengisinya, apa ada perbedaan, Kak? Ya, ini Kak, ini kalau yang perencanaan itu sama Kak. Maksudnya yang perencanaan itu bisa dilaksanakan apa enggak gitu. Jadi kalau memang sudah bisa dilaksanakan berarti yang kita isi adalah buku latihan minggu tujuannya. Ini catatannya. Kalau yang di sana tadi itu adalah perencanaannya. Kalau memang itu terlaksana maka kita menggunakan latihan mingguannya. Karena kalau yang catatan latihan mingguan ini kan sudah terlaksana. Kalau yang ini kan perencanaannya Kak. Perencanaannya mungkin perencanaan kita dalam 1 bulan ada berapa kali di situ. Nah, kalau kegiatannya kan sudah terlaksana. Jadi checklistnya istilahnya bisa dilaksanakan apa tidak. Jadi itu sama Kak istilahnya isinya. Berarti sama nanti isinya apabila misal di perencanaannya 5, di pelaksanaan cuma 3 itu yang diisi Ada 2. sama Ya. Berarti ada 2 yang tidak terlaksana. Nah, sehingga nanti itu kapan ngambilnya lagi. Oke, silakan yang lainnya. Terima kasih, Kak. Silakan kakak-kakak yang lain. Ini menarik sekali nih tentang administrasi gudeg. Ya, kakak-kakak yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan, Kak Yeni. Begini, Kak, untuk mengisi dalam perencanaan latihan, apa yang menjadi acuan kita? Ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Ini keacuannya Kak, SKU dan SKK. Oh, gitu. Karena kita Ya. dalam kegiatan kepramukaan kita punya kurikulum Kak. Nah, kurikulumnya ada SKU dan SKK. Nah, itulah acuannya. Kemudian kalau untuk lebih mantapnya lagi, kemarin kami sudah serahkan di kuartir ranting itu silabusnya Kak. Jadi silabus siaga, penggalang, penegak ada. Jadi silakan nanti mungkin tanya dengan kuartir ranting, di sana ada silabusnya. Untuk SKK juga ada. Jadi di sana sudah ada. Jadi kakak tinggal nyusun program latihannya aja. Kalau materinya sudah ada di situ. Ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan kayaknya dari Kak Adi Nugroho Setiawan yang dari tadi udah lambai-lambai tangan aja. Silakan Kak Adi. Terima kasih waktunya Kak Putri. Ya, sama-sama. Silakan Kak. Begini Kak Atur, saya mau bertanya tentang yang surat tadi. Ya. Untuk kepengurusan gudeg kan dia ada aturan untuk penomoran surat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apabila karena tadi kalau tidak salah itu sebagai pembina kayak saya umpamanya sebagai pembina siaga itu dia juga termasuk daripada kepengurusan gudeg kan semacam itu. Nah, kalau umpamanya kami mempunyai acara untuk di lembaga kami sendiri umpamanya dari anak-anak siaga di tempat kami sendiri, apakah penulisan kodenya mengikuti ini ataukah dari kelembagaan itu sendiri? Contoh umpamanya surat dari lembaganya atas nama kepala sekolah atau seperti apa? Gini Kak, untuk penulisan kode ini sifatnya umum. Jadi ini tetap Kak. Jadi nomor ini adalah surat keluar yang ada di gugus depan. Semuanya ada di sini. Jadi gugus depan sudah punya administrasi persuratan. Jadi mulai dari nomor 01 mungkin atau 001 kalau itu ratusan, masukkan di sini dulu. Kemudian 1507 ini memang bakunya kuartir daerah Kak. Dan untuk 7 ini memang bakunya untuk kuartir cabang. Nah, tinggal yang diisi di sini itu adalah kuartir rantingnya. Ini kuartir ranting nggak di sini? Nah, bukan. Ini di sini ya, titik 1 ini nih. Ini kuartir ranting di sini. Nah, kemudian untuk gugus depan, gugus depannya ada di sini. Jadi ada 4 kode
2 kode itu adalah untuk yang sudah menyatu, artinya karena ada Nah, kemudian di sini ada kode kuartirnya, gugus depan. Gugus depan diambil satu saja. Jadi 1507. Kalau kita lihat di sini, nah ini kembalinya di sini. 12 itu nomor urutnya, nomor urut surat. 15 itu adalah kuartir daerah. Nomor 7 itu adalah kuartir cabang seruyan. 06 ini yang bisa berubah. Tergantung dengan kuartir rantingnya. Kalau kuartir ranting seruyan hilir, maka di sini adalah 01. Ya, 01. Nah, kemudian 01 di sininya adalah gugus depan. Nah, nanti kode gugus depan itu diatur oleh kuartir ranting. Jadi kewenangan kuartir ranting untuk membuat kode gugus depan. Nah, memang kode gugus depan itu ada kode gugus depan putra dan kode gugus depan putri. Nah, cuma yang kita ambil adalah kode gugus depan yang putranya saja di sini. Kalau mau masukkan 0102 juga tidak masalah. Tapi kalau memang nggak terlalu ribet, biasanya satu aja diambil, salah satu aja. Nah, kemudian A ini adalah urusannya. Nanti saya lupa tadi mencetak ininya untuk kode-kode urusannya. Nanti mungkin kami sampaikan nanti pada saat tatap muka. Nah, jadi ini kodenya. Mungkin ada Pak, ada kira-kira yang masih belum puas, yang belum mengerti. Mungkin ini Kak sedikit dari Kak Adi tadi. Kalau misalnya dari sekolahnya itu punya acara atau punya kegiatan lah gitu. Nah, menurut beliau tadi apakah itu penomoran suratnya mengikuti penomoran surat yang punya sekolah atau penomoran surat yang dari gugus depan yang pramuka tersendiri gitu Kak? Iya, saya sampaikan dulu surat itu dari siapa. Kalau emang dari gugus depan, maka dia menggunakan kode ini. Tapi kalau sekolah, berarti dia adalah berlaku yang di sekolah. Jadi ini termasuk dengan kegiatannya. Kegiatan siapa, maka beda. Jadi kalau kegiatannya memang dari kegiatan gugus depan, maka ini kodenya. Kalau kegiatan sekolah, maka itu lepas dari sini. Ini adalah gugus depan. Jadi semua administrasi yang ada di gugus depan. Misalnya gugus depan mau mengadakan kemah. Nah, lalu dia mengundang siapa, kepala sekolah, itu adalah gugus depan. Nah, hanya nanti kalau perlu mengetahui, maka mengetahui kepala sekolah. Tapi surat keluarnya adalah gugus depan. Jadi tergantung dengan kop yang ada di atas, Kak. Gugus depannya. Mungkin bisa mengerti, Kak? Ya, baik, untuk sementara ini dapat dipahami, Kak. Ya, nanti mungkin kalau bingung lagi nanti bisa dilanjutkan pertanyaan kalau tatap muka. Ya, Kak. Memang yang ini masih belum pakainya. Mungkin ada beberapa kuartir yang masih belum memberi nomor kode untuk duduknya. Nah, itu nanti mudah-mudahan nanti karena ini memang pengurusnya baru semua. Untuk SHT baru, kemudian juga Seruyan Raya, Danau Serulu, kemudian Batu Ampar dan Seruyan Tengah ini baru. Nah, mungkin masih menyusun. Nah, silakan nanti mungkin mudah-mudahan nanti kuartir bisa mempercepat prosesnya sehingga nanti semua gugus depan itu sudah punya kodenya. Nah, kemudian kami sampaikan juga kalau berkaitan dengan gugus depan, maka saya beranggapan bahwa semua sekolah sudah punya gugus depan. Karena itu kaitan dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Kaitannya dengan penilaian. Sebab kalau di sana tidak ada gugus depan, berarti tidak ada penilaian untuk pendidikan kepramukaan. Nah, kalau tidak ada, berarti tidak ada yang naik kelasnya. Jadi itu, ya. Silakan Kak, mungkin ada lagi. Silakan kakak-kakak. Kak Aswan, Kak Ahmad Syarifudin. Iya, silakan Kak Warsiti. Ya, terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Batur. Mungkin di
bagian yang bukan surat Kak, tapi yang administrasi gudep tadi Kak. Administrasi gudep Kak. Iya. Kak, kalau saya perhatikan di sini kan untuk perencanaannya itu kan ini ya, latihan mingguan ya. Apakah nanti ada perencanaan yang jangka, kalau di sekolah tuh biasanya kan ada jangka yang 1 tahun, ada yang jangka menengah gitu. Apakah nanti diperlukan untuk yang perencanaan yang dalam jangka waktu 1 tahun gitu Kak? Bisa Kak, ini tinggal melanjutkan aja Kak. Nanti kita buat sistem itu, ini kan induknya aja Kak. Itu nanti bisa kita buat dengan apa? Bulan, itu kan di bulan nanti kita bagi 4, itu kita tambahkan di sana waktunya. Ya, misalnya, tapi kan kegiatannya tidak seperti ini. Waktunya mungkin sudah nggak ada. Tinggal kegiatannya aja. Nanti tinggal di sini kita mau menambahkannya. Dan ini mungkin tidak ada pencapaian, tidak ada alat, tidak ada pembina, tidak ada explication, tidak ada. Hanya mungkin nanti di sini ada. Kita tinggal rubah mau berapa bulan. Misalnya 1 bulan itu kan di 4 kali latihan mungkin. Nah, dibuatlah 1 bulan ke-4, kemudian dikalikan dalam 6 bulan misalnya dulu di sini. Nah, berarti 6 bulan. Maka di situ akan kelihatan hasilnya. Iya, Kak. Nah, kemudian untuk hasil bagaimana ini kaitannya Kak dengan SKU. Jadi waktu ini menyesuaikan dengan SKU. Sehingga penyelesaian SKU-nya sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan usianya. Jadi di situ lagi. Jadi kita tidak bisa meskipun anak itu bagaimana, karena dalam sistem kepramukaan kita acuannya adalah umur kan, tidak sama dengan pendidikan di sekolah. Jadi rapatnya adalah umur. Jadi kalau memang umurnya memang sudah 10 tahun, maka dia otomatis dia sudah ke penggalang. Nah, inilah masalah buat kita pramuka. Kadang-kadang dia tidak aktif di siaga, tapi langsung ke penggalang. Nah, atau dia tidak pernah di penggalang, di siaga, tapi langsung di SMA, dia ikut langsung sebagai penegak. Nah, inilah mungkin perlunya sistem among itu Kak. Jadi sistem among. Jadi sistem among kita tidak bisa kayak misalnya penegak kita langsung melatih mereka, membina mereka sebagaimana penegak. Karena apa? Karena kadang-kadang di sana dia tidak punya dasar yang kuat tentang golongan di bawahnya. Nah, jadi inilah. Jadi kalau untuk misalnya membuat pom-pom itu kan nanti bisa kita sesuaikan. Menyesuaikan dengan umur dan memang sehingga itu nanti SKU itu bisa selesai Kak. Jadi kaitannya nanti itu dengan SKU-nya, dengan silabusnya itu Kak. Ya, itu bagus sekali Kak. Memang itu kita tambahkan nanti kalau itu. Ini adalah yang mendasar untuk perencanaan latihan. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Yang lainnya? Silakan kakak-kakak yang lain yang masih penasaran dengan pengadministrasian gudepnya. Karena jujur kita memang selama ini jarang ya terperhatikan dengan masalah administrasi gudep. Jadi kami sampaikan juga Kak, untuk silabus itu cukup tebal, ya tebal. Jadi silakan nanti kakak nanti berhubungan dengan Wati Ranting, karena itu ada 3 buku yang sudah kami serahkan. Bagaimana kakak-kakak sekalian? Apa masih ada yang mau ditanyakan masalah baik itu administrasi gudep atau juga kaitannya tadi dengan organisasi kepramukaan? Nah, Kak, ini silabus, ini silabus untuk siaga. Ini yang sudah disampaikan. Kemudian ini silabus untuk penggalang. Nah, dan ini adalah silabus untuk siaga dan siaga. Kemudian ada indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian untuk SKK. Jadi kita sudah serahkan ini. Nah, mudah-mudahan nanti kakak bisa berhubungan langsung dengan Wati Ranting. Dan nanti dengan acuan-acuan seperti ini kami harapkan bahwa gugus depan sudah mempunyai acuan dalam hal pengadministrasian kuartirnya.
Masih kakak, masih ada? Ya, silakan kakak-kakak. Halo. Wah, nggak ada Cukup suaranya ini. nih. Kak Ya. Putri, Iya, silakan Kak Warsiti. mungkin sedikit tambahan Kak Fatur. Ya, silakan. Nanti untuk silabus kita serahkan ke Mabigus masing-masing. Nanti kita sistemnya sistem mengganti biaya gitu Kak. Betul, Jadi Kak. nanti insya Allah nanti setelah kegiatan ini selesai, kita akan sampaikan silabus-silabus itu ke tiap-tiap Mabigus. Nah, jadi biar mereka bisa merencanakan untuk kedepannya. Walaupun di sini saat ini masih pandemi, mungkin bisa sambil dirancang, siapa tahu bisa dilaksanakan di beberapa bulan yang akan datang. Nah, mungkin itu Iya. Kak. Terima kasih Iya, Kak. Kak. Betul, Kak. Kemudian Kak ada yang satu yang mungkin harus segera juga ini. Ini Kak, yang kayaknya. Nah, ini Kak. Ini nomor gudeg, Kak. Karena nanti Nomor gudeg ya Kak ya? nomor gudeg otomatis nanti akan masuk di sini. Karena juga di dalam penulisan di papan nama di sekolah, itu kan gudegnya ada nomornya, Kak. Biasanya itu nomornya ada 2 nomor, gudeg A dan gudeg B. Nah, itu juga mereka nanti otomatis akan minta itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga ini bisa ditindaklanjuti sehingga nanti semua sekolah sudah ada nomor gudegnya. Oh iya Kak, Ini juga nanti tugas kita sampaikan ke semua pengurus Kak, biar sama-sama kita musyawarahkan dan cepat bisa terselesaikan. Terima kasih Kak. Ya. Silakan Kak, mungkin masih ada. Baik, silakan kakak-kakak. Ada lagi yang mau bertanya? Masalah administrasi persuratan, masalah organisasi pramukaannya. Yang pasti karena nanti ini akan jadi tugas kita ya di sekolah-sekolah, selain membina, juga ternyata kita masih harus menyelesaikan administrasi. Mungkin Kak Fatur bisa kasih sedikit tips nggak Kak? Gimana kira-kira supaya pengadministrasian gudeg ini tidak terabaikan gitu? Apakah di dalam satu sekolah itu ada yang khusus membina, ada yang harus khusus mengurus administrasi, atau gimana Kak? Mungkin sedikit sharing ke peserta juga. Iya Kak, ini adalah untuk struktur organisasinya ya, struktur organisasinya. Tapi di sini di dalam gugus depan ini ada sekretariat Kak, ada sekretariat di sini. Nah disinilah kalau Kakak nanti mungkin membantu pengadministrasian. Nah ini mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan, mungkin di SPJ-kan sesuai dengan SK-nya. Jadi bisa ada yang membantu administrasi ini kalau memang padat sekali, ini bisa nanti kalau memang itu padat, maka bisa kita memasukkan sekretariat di sini, tenaga sekretariat. Yang tidak tenaga sekretariat itu dikeluarkan oleh ketua gugus depan langsung. Oh, berarti itu ini kan oleh ketua gugus depan, bukan Kamabigus? Bukan. Mabigus mengeluarkan SK gugus depan. Gugus depan mengeluarkan SK untuk sekretariat. Sama seperti Warda dan Warcap itu sama. Jadi yang mengeluarkan SK untuk tenaga sekretariat adalah gugus depannya, ketua gugus depannya. Ya, silakan. Ayo kakak-kakak yang lain silakan. Mumpung ini ngobrolnya lagi seru nih, karena bisa langsung nanya daripada nanti kita pas di sekolah bingung-bingung kan ya masalah administrasi gugus depan. Silakan Kak Desi. Kak Putri. Iya. Terima kasih. Dari perbincangan Kak Putri dengan Kak Fatur tadi, agak bingung jadinya. Itu kan Kak Fatur tadi, kata Kak Fatur ada sekretariatnya. Nah, itu orang di sekretariat itu apa pembina juga atau boleh di luar pembina? Karena di setiap gugus depan itu, apalagi contohnya di gugus depan kami, pembinanya hanya 1, Kak. Apa itu boleh dari guru lain yang bukan pembina untuk mengurus sekretariat? Terima kasih. Boleh Kak, tidak masalah Kak. Kalau untuk sekretariat tidak terikat dengan sertifikasinya. Yang penting dia mampu mengadministrasikan semua. Itu aja kuncinya.
bersyukur kalau memang sekretariatnya memang orang-orang yang memang sudah menguasai di pramuka itu lebih baik lagi. Tapi kalau memang tidak ada, tidak masalah Kak, bisa diperbantukan mungkin tenaga administrasi yang ada di sekolah mungkin bisa dimasukkan ke sana. Terima kasih, Kak. Baik, Silakan, silakan kakak-kakak. Waktu kita Ya. masih banyak nih. Ya, kemudian juga kami sampaikan Kak bahwa ketua kita kayaknya ingin melaksanakan satu penilaian sistem administrasi di kuartir. Nah, oleh sebab itu kita berharap juga nanti dari kuartir juga melaksanakan gugus tergiat. Jadi nanti kami juga melaksanakan di sini. Nah, kuncinya gugus tergiat maupun kuartir tergiat adalah pada administrasi. Terutama adalah data. Ini yang nomor satu. Nah, nanti itulah mungkin di surat-surat keluar, nanti itu mungkin ada data-data yang memang diminta. Jadi data itu yang pertama data kepesertaannya, yang kedua ada data pembinanya, lengkap dengan pendidikannya, pendidikan kepramukanya. Kemudian anggota pramukanya ada berapa. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian. Kemudian kegiatannya apa aja. Nah, itu semua penilaian itu bertitik tolak pada administrasi. Jadi nanti kalau kakak mau lihat bagaimana sih yang namanya kuartir tergiat atau bus depan tergiat, itu bisa nanti dibuka di Google kan, nanti akan kelihatan di sana. Dan sebenarnya kita dulu ada akreditasi gugus depan, ada tahun berapa saya lupa. Nah, tetapi kita coba baru mau masuk, ternyata itu ada kerusakan mungkin di bagian mana saya kurang tahu, sehingga sampai hari ini itu belum terlaksana. Nah, itu nanti ada akreditasi gugus depan. Nah, oleh sebab itu kakak nanti mungkin silakan dibuka di Google, mungkin ya Mbak Google, di sana ada bagaimana sistem administrasi yang lengkap. Karena ini tadi yang buku ini hanya sifatnya mendasar saja. Nah, tapi kalau yang data-data ini mungkin tidak masuk di sini. Ini adalah dari sini mungkin nanti masuk. Nah, kalau surat keterangan ini mesti dalam bentuk buku ini. Nah, ini kecuali ada surat perjalanan ada di sini. Nah, ini administrasi persuratannya. Nah, kalau yang tadi itu buku. Kalau yang ini buku adalah pegangan. Nah, ini buku-buku yang mungkin dipegang oleh sekolah. Ini juga menjadi penilaian. Nah, ditambah lagi data-datanya, baik data induk maupun data-data semua. Jadi nanti kegiatannya sudah terkonter di dalam data-data yang sudah dikeluarkan. Ya, silakan Kak, masih ada? Silakan kakak-kakak sekalian. Ada yang mau bertanya lagi masalah administrasi Google, mulai dari buku perencanaan kegiatan latihan mingguannya, atau mungkin Kak, ada nggak Kak contoh misalnya yang ini item-item administrasi Gudep itu, tapi yang sudah ada isiannya. Siapa tahu mungkin kakak-kakak di sini ada yang bingung, ini ada kolomnya aja, ini diisi apa? Nah, mungkin bisa Kak, ada contoh yang sudah diisi, atau mungkin bisa ditampilkan contoh di sini bagaimana cara pengisiannya. Nah, mungkin gitu. Kita sekalian sambil sharing ya Kak ya. Ya, kebetulan kita Zoom-nya agak sulit. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan, kami bisa langsung jawab Kak di sini. Kalau ada yang ditanyakan menyangkut masalah ini, silakan Kak. Karena saya lihat ini data ini mendasar aja semua Kak. Ini tidak ada data yang seperti ini, misalnya buku induknya ini tidak terlalu ada yang lebihnya, biasa-biasa saja saya kira. Nah, mungkin di perencanaan pelatihan atau di pelaksanaannya tadi. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan kakak-kakak, silahkan diperhatikan mungkin yang di share screen-nya. Ya.
kakak kalau ingin mudah, ini bisa dijadikan satu Kak sebenarnya, antara perencanaan dengan realisasi. Ya, ini mungkin bisa langsung disatukan sini kegiatannya apa, sasarannya apa. Ini kan kegiatannya ini aja kita bagi dua. Rencana, kemudian di sini ada realisasi. Atau boleh dicontreng aja, Kak. Kegiatan terus Ya, bisa. realisasi, Ya, tidak bisa. gitu. Boleh. Yang penting bahwa kakak-kakak yang pembina pramuka di sana tahu bahwa ini yang sudah dilaksanakan, ini yang belum, ini yang sudah, ini yang belum, sehingga nanti akan kelihatan di paraf di SKU-nya. Ini kan kaitannya dengan paraf SKU nantinya, kegiatan-kegiatan ini kalau dilaksanakan ini sudah terlaksana, mungkin ada paraf sehingga nanti mungkin ini ini sudah. Jadi ini berkaitan dengan SKU, jadi SKU dan SKK. Ya. Nah, ini daftar hadirnya Kak. Nah ini juga saya kira biasa-biasa aja. Nah ini SKU SKK-nya. Itu di daftar hadir ada SKU SKK itu maksudnya untuk kegiatan apa ya Kak? Nah, kok jadi saya yang bertanya ya? Ya ini Cuma pas kelihatan tadi langsung penasaran gitu. Ya. SKU SKK maksudnya ini golongannya Kak di sini. Ini kan golongan siaga. Kan siaga sini ya. Di sini dia kelas berapa? SKU-nya apa dia? Misalnya mula Oh, tingkatannya. Ya, tingkatannya di sini SKU. Ya, silakan Pak Aspan. Ya, terima kasih ya Kak. Iya. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Kak Putri tadi, kalau bisa, jadi semua jenis buku itu ada formatnya, bentuk formatnya, sehingga kita semua seragam, tidak ada yang seperti ini itu bentuk formatnya, seperti buku tamu, pokoknya semua jenis buku. Kalau bisa ada contoh formatnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Untuk formatnya. Seperti kan ada formatnya. Kayak buku tamu misalnya. Buku absensi. Nah, ini tujuannya. Ya nanti kami coba Kak buatkan format kompomnya ini. Tapi kalau kakak misalnya agak lambat karena kami juga terbatas tenaganya Kak. Jadi kalau bisa itu Kak bisa dibuka di Google, udah kelihatan Kak. Langsung ada di situ lengkap dengan format-formatnya. Sehingga nanti kakak bisa langsung buat. Karena kalau misalnya kita tampilkan sini juga sama saja. Tapi kalau misalnya kakak mau yang lebih bisa Kak dibuka di Google, sudah ada Kak. Tinggal meniru itu sudah ada. Kami juga membukanya di sana. Jadi semua catatannya sudah ada di sana. Dan ini kita lihat kepentingannya juga. Ini yang memang prinsip kayaknya yang memang harus ada. Silakan kakak yang lain. Kak. Ya, silakan Kak Desi. Nanya lagi. Ini Kak Patur, untuk buku induk itu alasan ikut apa itu pakem atau bisa dirubah gitu. Soalnya kalau kita menulis di buku induk alasan ikut pramuka terlalu kalau panjang, bagaimana menulisnya Kak? Penuh kayaknya bukunya. Itu pakem atau bisa dihilangkan? Yang pokok-pokoknya saja. Ini Kak, ini gimana ya? Karena ini kayaknya sudah pokok ini Kak. Tanggal masuk diterima juga ini kan pokok Kak. Pengen mengetahui dia ini sudah berapa bulan di sana. Kemudian tempat tanggal lahir pokok, agama pokok, jenis kelamin pokok Kak. Nama orang tua pokok, pekerjaan orang tua juga pokok di sini Kak, karena mengaitkan nanti dengan materinya. Nah kemudian anak ke berapa pokok Kak. Golongan darah
juga ini berkaitan sekali nanti dengan kegiatan-kegiatannya. Kemudian asal sekolah dia dari mana. Nah, kemudian bakat hobi ini berkaitan nanti dengan karakter, kan. Jadi dari sinilah kita mengambilnya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, kebiasaan seperti kesehatan, bahasa yang dikuasai. Kesehatan ini kebiasaannya apa, sehingga nanti kita bisa formulanya gimana untuk nanti misalnya kebiasaan anak ini. Nah, dari sini kan kelihatan juga. Jadi memang ini kayaknya memang mungkin buku yang lebar kan. Buku lebar mungkin bisa ini. Mungkin satu lembar satu anak ini kayaknya kalau buku induk nih. Iya, kayaknya kalau ini kemungkinan satu lembar satu anak. Soalnya Satu menulis lembar yang satu anak, Kak. alasan ikut pramuka itu kadang anak-anak bisa panjang curhat. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, kemudian kami sampaikan juga, Kak, ini adalah buku-buku dan administrasi yang memang sifatnya mendasar. Nah, kemudian kami sampaikan juga, Kak, bahwa kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan. Nah, itu juga perlu administrasi yang itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Saya yakin kalau Kak di sekolah sudah ngerti administrasi apa saja. Nah, oleh sebab itu, semua kegiatan-kegiatan itu harus administrasinya juga dilengkapi, Kak. Jangan sampai nanti kita melaksanakan satu kegiatan itu tidak dilengkapi dengan administrasi. Sebagai contoh, Kakak melaksanakan satu kegiatan kemah misalnya. Nah, yang pertama, sebelum kita melaksanakan kemah, kira-kira kita harus melaksanakan apa? Tentunya kita melaksanakan perencanaan dulu. Nah, perencanaan berarti administrasinya apa? Administrasinya berarti rapat, ya. Rapat pengurus atau rapat dari pengurus gugus depan itu sendiri. Nah, itu ada berita acara rapatnya, itu administrasinya salah satunya. Nah, kemudian kegiatannya apa? Nah, setelah kita mengadakan rapat, tentunya kita akan bentuk panitia. Nah, berarti ada administrasinya apa kalau panitia? Berarti SK. Nah, kalau sudah semuanya sudah jalan, maka kita tinggal melaksanakan kegiatannya. Kegiatannya apa? Tentunya berkaitan dengan nanti panduannya. Nah, jadi di sini mungkin ada yang lain-lain seperti izin orang tua. Itu nomor satu, ya, jangan sampai tidak ada semua kegiatan harus ada izin orang tua, terutama yang keluar. Dan itu sangat penting sekali. Oke, untuk itu, untuk supaya kakak lebih penasaran lagi, saya akan buat tugas kelompok, ya, tugas kelompok untuk malam nanti. Silakan kakak dimusyawarahkan untuk tugas kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1, saya lupa nama-namanya, saya sebut kelompok 1. Kelompok 1 kegiatannya adalah kemah bakti. Ya, kemah bakti. Yang kedua, untuk kelompok 2, kemah prestasi. Kemudian kelompok 3, lomba tingkat, ya, lomba tingkat 1 kalau nggak salah untuk buat gugus depan. Lomba tingkat. Kemudian yang keempat itu kegiatannya mengikuti hari-hari nasional, ya. Jadi mengikuti kegiatan hari-hari nasional. Kegiatannya macam apa? Bakti sosial misalnya. Nah, tugas kakak dari kegiatan ini, tolong ditulis administrasinya apa saja yang diperlukan untuk semua kegiatan ini. Ya, paham Kak, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Ya, jadi ada administrasi apa saja yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Paham Kak? Tidak usah contohnya, Kak. Cukup
administrasinya apa aja. Gimana kakak-kakak, ada pertanyaan tentang tugasnya? Mohon maaf Kak, tanya untuk tugas kelompok 3 tadi bisa diulang Kak? Ya. Yang pertama untuk kelompok 1 ya, kemah bakti. Kemah bakti. Kemudian yang 2, kelompok 2, kemah prestasi. Prestasi. Kemudian yang ketiga adalah lomba tingkat. Lomba tingkat. Kemudian yang keempat ya, bukan baksos ini lupa saya. Kemah besar. Ya, kita sering melaksanakan kemah besar atau kemah gabungan. Kemah gabungan aja. Enggak usah terlalu besar. Kemah gabungan. Ya, Berarti untuk kelompok 4 tadi diganti, Kak? Ya. Kemah gabungan, Kak. Diganti kemah gabungan. Oke, ya untuk kelompok 4, kelompok NKRI tidak jadi memperingati hari-hari besar, tetapi diganti dengan kemah gabungan. 21 ini. Kelompok 2 tadi apalah? Kurang jelas. Kemah prestasi, Kak. Kak, mohon maaf. Kak Putri yang diganti tadi kelompok berapa? Kelompok 4, NKRI. Oh, berarti kelompok 3 tetap ya? Apa saja Tetap. dibutuhkan dalam kemah bakti itu? Lomba tingkat ya? Ya, lomba tingkat. Iya. Oke. Terima kasih, Kak. Kemah prestasi. Kemah prestasi lah. Kemah prestasi. Prestasi yang diperlukan. Ya. Jadi silakan Kakak, ini kemah bakti dan sebagainya semuanya masih belum ada judulnya, Kak. Silakan Kakak beri judulnya apa dulu, kemudian silakan. Ya, gimana Silakan Kak, kakak-kakak nanti semua? administrasi. Maaf, Kak, mau nanya tentang tugas ini, Kak. Silakan, Kak. Berarti nanti kita ini hanya disuruh untuk nggak membuat suratnya, Kak, ya. Jadi hanya Jenis administrasi memilih dari 21 administrasi persuratan yang ini, Kak, Pak. Iya. Iya. Ada beberapa administrasi yang mungkin harus dibuat di sini. Tapi nggak dibuat kan, Kak, hanya menyebutkan saja. Ya. Maunya gimana? Mau ditambah dengan contohnya? Oh, jangan, Kak. Nggak, ini kan saya hanya banyak tugasnya hari ini, Kak, sudah. Tantang nih, Pak Bambang nih. Lambaikan bendera Bambang putih. jangan mancing. Saya kan hanya nanya, Kak. Kak Bambang jangan mancing-mancing. Hanya menanya, apakah tugas kita tuh hanya memilih dari 21 surat ini aja? Iya. Sebenarnya saya mau sampai ke contohnya. Cuma karena saya dengar juga Kakak juga banyak tugas-tugas lain. Jadi supaya tidak mengurangi beban, yang penting Kakak ngerti bahwa dalam kegiatan itu perlu administrasinya ini. Itu. Oh iya Ya. Kak. Karena kalau saya tambah contohnya, Jangan Kak, jangan. Nanti nggak tidur malam nanti. Ya terima kasih Kak, terima kasih banyak. Oke, ya jadi itulah untuk kakak. Jadi silakan nanti untuk kelompok ya silakan nanti dengan peldamnya kalau misalnya ada yang tidak jelas dan sebagainya silakan hubungi peldamnya supaya nanti peldamnya bisa membantu karena memang tugas malam itu adalah didampingi oleh peldamnya masing-masing. Ada peldamnya yang masih belum jelas Kak? Kelompok 1 peldamnya Kak siapa? Kak Dina. Kelompok 1 Kak Dina. Kak Dina. Kelompok 2 Kak siapa? Kak Eka. Eka Rahayu. Eka Rahayu. Kelompok 3 Kak Mei. Kelompok 3 Kak Mei ya. Iya, Kak Mei. Kelompok 4 Kak Tutut, Kak. Oh, Kak Tutut. Oke. Silakan Kak nanti malam nanti silakan peldamnya diikut sertakan. Oke, masih ada Kak pertanyaan? Ya, silakan kakak-kakak.
Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, baik itu berkaitan dengan tugas ataupun dengan materi yang tadi sudah disampaikan Kak Fatur, waktu kita masih ada sekitar 11 menit, masih sangat cukup untuk menampung pertanyaan dari kakak-kakak sekalian. Silakan. Bagaimana kakak-kakak sekalian? Apakah masih ada pertanyaan? Ya, ini Kak diawali dari perencanaan, Kak. Semua kegiatan diawali dari perencanaan. Perencanaan sampai pelaksanaan. Mungkin sedikit nih Kak Fatur. Tadi kan diminta untuk tugas-tugasnya ya, tugasnya diminta untuk bikin list kira-kira administrasi apa aja nih yang dibuat dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan kemah-kemah tadi. Nah, mungkin tadi ada sedikit yang disampaikan Kak Bambang, apakah yang dimasukkan dalam list tersebut hanya administrasi yang ditampilkan di share screen ini aja, atau bisa juga memuat administrasi lain? Contoh misalnya kayak surat menyurat kan kita masih perlu tuh surat izin mengadakan keramaian, surat izin ini orang tua dan sebagainya. Apakah itu perlu dimasukkan juga atau yang hanya ditampilkan di layar ini aja gitu mungkin? Semua Kak, ini kan di sini bisa muncul semua Kak. Ya. Ini administrasi semua Kak, ini administrasi, ini buku ada administrasi ini masuk di sini semua Kak. Silakan aja Kak. Bukan cuma ini. Silakan karena bagaimanapun bahwa surat-surat itu kan banyak Kak, termasuk mungkin daftar-daftar dan sebagainya. Nah ini kan cuma jenis suratnya aja. Kalau untuk yang ditampilkan semua administrasi apapun itu Kak, yang berkaitan dengan mulai dari perencanaan sampai nanti pada pelaksanaan. Ya semua Kak. Jadi bukan cuma itu. Jadi misalnya daftar ini, nah itu kan berarti masuk dalam administrasi. Semua administrasi yang memang masuk dalam semua kegiatan. Maaf Kak Fatur, berarti ini tugasnya ini kita mengadakan giat atau kita mengikuti giat? Mengadakan enggak? Mengadakan giat. Jadi mengadakan giat itu kegiatannya. Nah oleh sebab itu dimulai dari perencanaannya. Terima kasih Kak. Iya. Silakan kakak yang lain. Oke, kalau tidak ada, ya karena mungkin waktu tinggal 8 menit Kak, 8 menit Kak, kalau masih ada yang mau. Iya. Masih ada waktu yang panjang itu Kak. Masih 240 detik lagi. Nih, lagu-lagu nanti Kak. Wah iya, ada lagu-lagu tadi. Soalnya tadi waktu di depan, kayaknya banyak yang belum nyalain mic nih. Ya. Oke, sebelum tutup mungkin kita nyanyi dulu ya Kak. Siap. Ya. Jangan dimulai dulu Kak, nunggu semua unmute dulu. Ayo peserta unmute semua, ayo Pak Adi masih belum? Sudah. Kak Ahmad Syarif dari SDN 1 Jahitan, unmute dulu. Kak Aldi Aprianur, Kak Evianto, Kak Eko Pamuji, Kak Isda Sundari, Kak Muhammad Firdaus. Tukang tahu, tukang tempe. Silakan di-unmute dulu. Sabar bareng ya, bareng. Towel tangan tuti. Jangan mulai towel dulu, sabar. Nanti kita bareng. Oke. Silakan ya, kita coba contohnya dulu ya. Mulai towel-towelnya. Ya, kita coba. Contohnya lah. Ya, kita coba. Oke, kita coba. Ya. Apa? Buka apa ada geser satu. Dibuka deh semesternya. Ya contohnya ya, mungkin tadi ada yang masih belum bisa, sekarang kita coba semua.
Saya coba dulu lah. Tukang tahu, tukang tempe, toel, pangan tante Tuti teriak-teriak, tolong tambah. Tukang tahu, tukang tempe, toel. Iya. Gimana? Bisa kita mulai ya? Iya. Siap. Ya. Satu. Ya. Mulai. 1, 2, 3. Tukang tahu, Tukang tempe toel, tangan tante Tuti. Tante Tuti teriak, tolong tambah tukang tempe tahu tukang tempe toel. Tangan tante Tuti teriak-teriak, tolong tambah Tukang tahu tempe Ye, beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Iya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Ya, Pak, Ces ya, Pak. Aduh, saya pinjam. Aduh. Ya, silakan. Kurang nih lagunya nih. Masih ada toel-toel. Penasaran dengan toel-toel nih. Bu Leni belum nyanyi tadi Bu Leni. Nah, Kakak, saya mau nyanyi lah. Pas pan duet dengan Bu Leni nyanyi toel. Oke, nanti kita tagih ya Leni, waktu acara camping ya. Ingat Kak ya Leni ada kakak-kakak suaranya. Nah, dengarkan dulu lah. Oke, Mau nyanyi. yang Oke, serius kakak-kakak sekalian. Aspan nyanyinya. Kegiatan hari ini toel-toelnya di Nenek dulu ya, dipending dulu ya. Tunggu sampai nanti pas camping. Tuhan, maka jadilah Bapak. Itu. Lain tuan. Tubruk-tubruan. oke Kak. Mari kita. Pelanggaran. Jadilah Bapak. Ada jadilah bapak segala toel. Ya nanti kakak nanti punya banyak lagu nanti ya supaya nanti tambah semarak lagi mungkin KMD kita. Oke, silakan Kak, kita tutup acara, silakan. Siapa yang bertugas? Baik, untuk petugas silahkan untuk laporan dulu. Petugas pada sore hari ini, silakan siapa? Tadi Kak Sarifah, Kak. Kak Sarifah. Kak Sarifah. Yang terakhir jadi doanya kayak ini. Untuk doa. Baik, Kak Yeni silakan untuk memimpin doa. Yeni ada dua, Yeni yang mana? Yeni Komaria. Kak Yeni Komaria dari SMP N1 Turian Hilir Timur. Ulang dulu. Langsung doa dulu ke ya, Kak? Ya. Doa kunut lah. Duduk aja lah. Terus mas kakaknya tuh duduk siap jual lah. Baiklah. Kakak-kakak semua, latih. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
laporan. Silakan laporannya. Kak Yudi yang bertugas laporan untuk hari ini siapa? Siap Kak, Kak Saripah. Kak Saripah Safaria, silakan. Duduk siap. Mohon maaf Kak, dari kami layarnya nggak kelihatan. Mohon maaf sebentar. Sabel. Sabel. Karena kelihatan orang. Sabel. Jangan. Belum masuk orang. Jangan orang. Saripah Safaria. Kak Saripah ulangi. Videonya masih belum kelihatan. Perhatian semuanya, duduk siap. Gerak. Aduh, noise sekali. Perhatian semuanya, duduk siap. Gerak. Tidak hormat Kak, nanti terakhir Kak. Peserta kelas selesai. Tidak, dia penutupan. Peserta kelas selesai menerima materi, laporan selesai. Baru hormat. Semuanya, duduk siap. Gerak. Lapor kegiatan KMD SKT 2021 telah selesai. Laporan selesai. Belum dijawab. Silakan. Balik. Ya, udah. Belum silakan. Silakan. Baik kakak-kakak sekalian, demikianlah tadi materi tentang organisasi kepramukaan dan administrasi GUDEP yang sudah disampaikan oleh Kak Fatur Rahmadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan bisa kita realisasikan di gugus depan masing-masing. Dan untuk tugasnya, silahkan nanti malam kakak-kakak rembukan di kelompok masing-masing, dikerjakan, dan kalau misalnya ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan pada pelatih pendampingnya di kelompok masing-masing. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Maaf jika ada kesalahan, dan kita akan bertemu lagi pada kegiatan materi besok hari di jam yang sama, jam 7. Mungkin untuk dari keluarga masih ada tambahan sebelum saya tutup? Mungkin mengingatkan kembali Kak Putri, mohon izin, agar mengingatkan kembali kepada kakak-kakak peserta agar bisa berkoordinasi dengan PLDAM-nya masing-masing dalam hal mengerjakan tugas. Itu aja Kak. Kemudian besok kakak-kakak tetap semangat. Mungkin tadi saya lihat masih ada peserta yang tidak menggunakan baju pramuka lengkap. Nah, kita kemarin sepakat ya, kalau pagi itu menggunakan pakaian pramuka lengkap, kecuali kegiatan sore setelah asar dan malam boleh kita menggunakan baju batik atau kaos lapangan. Itu saja Kak Tutut, terima kasih Kak. Ya, jadi ada tambahan tadi sekaligus juga mengingatkan untuk kita semua bahwa untuk kegiatan kita diusahakan untuk menggunakan pakaian pramuka lengkap, dan untuk tugas-tugasnya silahkan dikoordinasikan dengan baik dengan Peldamnya masing-masing. Mungkin demikian ya Kak ya untuk kegiatan kita hari ini. Masih ada 1 hari lagi besok Zoom meeting, tetap semangat.
sebelum nanti hari Jumat kita ketemu langsung tatap muka. Baik, demikian untuk kegiatan hari ini. Saya selaku panitia mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses kegiatan dari pagi sampai sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri jangan di live dulu. Pindahkan hostnya ke Quarcap. Oh iya. Quarcap panitia. Hostnya sudah pindah ke Kak Taufik, Kak? Sudah pindah ke Taufik? Iya, sudah pindah sudah ke diambil Taufik. alih ke Kak Taufik. Untuk peserta, mohon maaf, silahkan keluar dari Zoom meeting karena Zoom meeting ini mau digunakan panitia dan pelatih serta Peldam, kemudian Ketua Pusdiklatcap untuk melakukan rapat. Jadi untuk peserta sangat minta tolong silahkan keluar dari Zoom meeting ini. Erwin kita tetap Zoom meeting, ada rapat. Oh ya, sebentar sebelum kawan-kawan ada yang ini ada yang tertinggal, yang dari jahitan yang satunya ada Kak Jaharudin. Emang nggak ada hadir ya tadi? Tadi Kak Jaharudin ada ngechat katanya sinyalnya susah. Oh, terus yang Kak Warninya? Kak Warni nggak ada kabar. Nggak ada kabar ya? Berarti Kak Warni yang nggak hadir di sosial media. Tapi ini tadi saya mohon maaf tanpa izin saya recording. Jadi untuk peserta yang tidak hadir mungkin nanti bisa dilihat hasil recordnya.